Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ke-13. Untuk pertemuan kita yang ke-13 ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang perencanaan pajak penghasilan badan. Materi ini kita akan bahas 2 kali pertemuan, yang akan kita lanjutkan nanti di pertemuan ke-14. Seperti biasa, kita akan bacakan dulu pretest ya. Nanti kalian masing-masing menjawab soal pretest ini. Kalau selesai membahas materi, kita akan bahas ya, nanti di minggu depan. Nomor 1 silakan dibaca oleh Rizky. Ada? Rizky? Enggak ada. Yohanes ada? Yohanes enggak ada. Nia? Nia enggak ada. Dian? Nomor 1, mungkinkah laba komersial dan laba fiskal memiliki nilai yang sama? A. Mungkin. B. Apabila standar diganti. E. Apabila UU diubah. Soal yang kedua, Rifki. Ada? Laurentius? Enggak ada juga. Venia? Ada, Pak. Nomor 2, ya apa yang pasti berbeda nilai. Oke. Nomor 3. Silakan. Nomor 3. Oleh Suci. Pajak apa yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak badan? A. PPh, B. PPN, C. PPh dan PPN, D. PP
21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25, PPN dan PPNBM. Nomor 4, Siti Nadia. Membiayakan dalam hal biaya gaji, A. Biaya pembuatan perumahan, B. Biaya pengobatan karyawan, C. Biaya pemberian makanan sebagian karyawan, D. Biaya pemberian baju koko untuk lebaran, dan E. Biaya tunjangan anak. Soal yang kelima, Christian. Baik, Mbak. Apabila perusahaan ingin memberikan rumah kepada yang harus dilakukan perusahaan adalah A. Membuatkan rumah untuk karyawan, B. Memberikan tunjangan perumahan untuk karyawan, C. Disewakan rumah untuk karyawan sampai karyawan mampu untuk membeli rumah sendiri, D. Membuatkan barak untuk para karyawan, semua jawaban. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Pertama tentang pendahuluan. Pendahuluan ini di sini ada dasar hukum. Dasar hukum di sini seperti biasa, ini adalah dasar hukum ini adalah dasar hukum minimal. Dalam PPh badan. Karena di PPh badan ini banyak yang baru. Salah satunya yaitu Undang-Undang HPP yang berkaitan dengan perubahan PPh pasal 21 dan PPN. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pengertian pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan di sini dijelaskan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud berasal dari dalam maupun luar negeri. Jika dapat penghasilan oleh wajib pajak tersebut bisa dijadikan untuk hanya menambah kekayaan, untuk konsumsi, investasi, dan lain-lain terserah wajib pajaknya tersebut. Contohnya di sini ada PT ABC yang bergerak di bidang pembuatan kertas. Dia itu pasarnya dalam dan luar negeri. Karena dia punya penghasilan dari dalam dan luar negeri, maka PPh-nya dipotong atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang kita lanjut untuk perbedaan dengan wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak orang pribadi, kewajiban perpajakannya hanya satu, yaitu PPh saja, atau pajak penghasilan. Adapun untuk badan, ada tambahan kewajiban perpajakan. Yang pertama PPh, dan tambahannya adalah PPN.
kita akan rinci PPh dan PPN tersebut. Pertama, kita akan bahas PPh dulu. PPh terdiri dari PPh 21. Kemudian, PPh itu dikenakan kepada Y. Baik maupun pegawai satu itu dibayar oleh perusahaan, termasuk juga perhitungannya. Kemudian kita sebagai pegawai di akhir tahun akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 yang sebelum bulan Maret itu kita harus melaporkannya. Putus-putus ya? Ya, Pak. Iya, Pak, putus-putus. Ya, Pak. Iya, Pak. Coba dari laptop ya. Suaranya. Kita lanjut ke PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu terkait dengan ekspor, impor, atau transaksi yang berhubungan dengan bendaharawan negara. Bendaharawan negara itu contohnya seperti Pemkot atau pemerintahan, seperti itu. Nah, ada perbedaan untuk PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22 ini, biasanya kalau lawan transaksi kita bendaharawan, maka kita tidak perlu lagi setor PPh pasal 22 kita. Kenapa? Karena PPh pasal 22 itu langsung dipotong oleh bendaharawan negara. Jadi kita hanya perlu mendapatkan bukti potong untuk tujuan pengkreditan pajak sebagai pengurang PPh badan yang kita miliki. Itu PPh pasal 22. Berikutnya PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu berhubungan dengan jasa yang tarifnya 2%. Kemudian royalti, bunga, hadiah, sewa, dan objek lainnya, tarifnya adalah 15%. Kita sebagai pihak yang memiliki transaksi yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 23 bisa menjadi pemotong, bisa juga menjadi pihak yang dipotong. Kalau pihak yang pemotong, kita memberikan bukti potong. Kalau pihak yang dipotong, kita menerima
bukti potong. Itu PPh pasal 23. Jenis PPh selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Dia itu angsuran pajak dengan tujuan mencicil pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Sehingga yang kita bayar di akhir tahun itu menjadi lebih kecil. Seperti contoh, kita punya PPh badan. PPh badan terutang 100 juta. Kemudian kita punya PPh badan terutang 100 juta. Kemudian kita punya angsuran. PPh pasal 25 ya. Sebesar 80 juta. Ini sudah dalam tahun. Nah, yang asalnya harus membayar 100 juta, kita tinggal bayar 20 juta saja. Karena setiap bulannya kita membayar yang totalnya di dalam 1 tahun yaitu 80 juta. Begitu. Nah, ini dikatakan kondisinya kurang bayar. Karena PPh badan lebih besar dari PPh pasal 25. Tapi ada kemungkinan PPh badan itu lebih besar dari PPh pasal 25. Kondisi ini disebut sebagai lebih bayar. Kalau lebih bayar, seperti biasa, ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia bisa minta namanya restitusi. Yang kedua, bisa yang namanya kompensasi. Begitu. Sekarang, PPh pasal 26. Kalau pasal 26 itu berhubungan dengan WPLN. Jadi kalau kita perusahaan punya karyawan yang berasal dari luar negeri, maka kita harus potong PPh pasal 26. Dengan syarat kewenangan memajakinya ada di negara Indonesia. Artinya kita harus lihat dulu tax treaty-nya bagaimana. Kalau transaksinya di Indonesia, kemudian secara tax treaty harus dipotong di Indonesia, maka menggunakan PPh pasal 26 yang tarifnya sebesar 20%. Lanjut ke PPh pasal 29. Kalau ini selisih dari pajak yang sudah kita angsur di PPh pasal 25 dengan PPh badan terutang. Jika kita kembali lagi ke contoh, yang dikatakan sebagai PPh pasal 29 itu adalah yang 20 juta. Yang 20 juta. Ini selisihnya. Karena dibayar. Seperti itu. Lanjut ke PPh pasal 15. Ini PPh yang berhubungan dengan
wajib pajak tertentu di bidang-bidang yang bergerak di tertentu. Tertentunya diantaranya ada pelayaran, penerbangan internasional, asuransi luar negeri, pengemburan minyak, gas, dan geotermal, dan lain-lain. Itu PPh pasal 15. Berikutnya PPh pasal 4 ayat 2. Objeknya itu banyak. Ada bunga, baik itu bunga deposito maupun bunga simpanan, tabungan, obligasi, dan lain-lain. Untuk PPh 4 ayat 2, atau biasa kenal kita sebagai PPh final, ini ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama, ketika menjadi penghasilan, misalkan berasal dari bunga deposito, maka pada saat rekonsiliasi fiskal dia akan dikoreksi dikoreksi negatif. Akan dikoreksi negatif alias mengurangi. Kemudian yang keduanya, PPh final ini tidak bisa menjadi kredit pajak. Nah, itu jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, sekarang kita lanjut ke PPN. Kalau PPN ini khusus untuk WP badan. Kenapa? Karena dia itu yang berhak menyandang PKP. Bagaimana yang kita sudah bahas di 2 pertemuan yang lalu tentang PPN. PPN itu ada 2, ada PPN yang dikenakan terhadap BKP dan JKP, yang keduanya PPN BM. PPN BM itu yang tergolong ke dalam barang mewah. Seperti itu. Kemudian jika kita intisarikan, PPh badan itu dikenakan atas PKP atau laba kena pajak. Istilahnya kita itu laba fiskal. Kalau di akuntansi namanya laba sebelum pajak atau EBT. Nah, untuk perencanaan PPh badan ini lebih kompleks karena terkait dengan PPh yang lain. Nah, ini kita rinci PPh badan dengan PPh yang lain. Yang pertama yaitu DPP PPh pasal 21. Harus sama dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu terdiri dari yang pertama gaji pokok, yang kedua premi, yang ketiga tunjangan. Nah, ini harus sama dengan DPP PPh pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaan. Jangan sampai ada perbedaan. Jika ada perbedaan, kita sudah mempersiapkan penjelasan. Kok bisa berbeda antara DPP PPh pasal 21 dengan penghasilan bruto? Penghasilan bruto yang dimaksud ini
ada di laporan laba rugi, yaitu beban, gaji, dan upah. Nah, itu harus sama nilainya. Kemudian yang kedua, tentang natura atau kenikmatan. Natura itu biasa kita sederhanakan sebagai kenikmatan, bukan uang. Jika perusahaan memberikan natura kepada para karyawannya, maka dia tidak dapat dibebankan. Gitu ya. Berdasarkan Undang-Undang PPH. Tentu dampaknya kalau tidak bisa dibebankan itu PPH menjadi tinggi. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang omset penjualan. Itu harus sama dengan yang ada di PPN. Khususnya kalau penjualan itu pajak keluaran. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Harus ada namanya ekualisasi. Kemudian yang keempat, jika kita memiliki transaksi-transaksi yang harus dipotong pajaknya, maka harus sama antara DPP dengan yang kita catat di perusahaan. Seperti misalkan ada transaksi kita servis motor, servis mobil, servis mesin, nilainya berapa? Itu harus sama dengan yang dibayarkan atau yang kita terima bukti potongnya. Gitu ya. Jadi antara DPP dengan transaksi yang berhubungan dengan PPH output, potongan dan pungutan. Sekarang kita lanjut ke laba. Laba itu ada yang namanya komersial, ada juga yang namanya fiskal. Komersial itu biasa dikatakan laba akuntansi, laba fiskal, laba pajak. Laba komersial itu pasti berbeda dengan laba fiskal. Kenapa? Karena perbedaan prinsip. Kalau prinsip komersial, uang masuk dan uang keluar semua dicatat. Itu komersial atau akuntansi. Tapi kalau misalkan fiskal, uang masuk dan uang keluar dicatat sesuai peraturan perpajakan. Artinya tidak semua biaya boleh diakui. Contohnya sumbangan. Sumbangan ini jika menurut akuntansi itu dicatat. Tapi kalau menurut pajak itu tidak boleh. Jadi sampai kapanpun yang namanya laba komersial itu akan berbeda dengan fiskal. Penyebab lainnya
Penyebab lainnya kenapa berbeda adalah standarnya. Kalau akuntansi standarnya PSAK. Kalau misalkan pajak, standarnya adalah peraturan atau undang-undang perpajakan. Makanya untuk menjembatani dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi. Nah, yang melakukan rekonsiliasi adalah kita sendiri yang nantinya setelah kita rekonsiliasi itu akan diperiksa oleh Fiskus. Makanya pada saat kita melakukan rekonsiliasi sendiri, kita harus mengetahui tentang 4 hal ini. Yang pertama, yang taxable dan yang non-taxable. Ini ngomongin penghasilan. Yang kedua, itu final. Kalau final, itu tidak boleh diakui sebagai penghasilan. Tidak diakui penghasilan. Nomor 3, deductible expense. Itu yang boleh dikurangkan. Kemudian ada juga yang non-deductible expense. Kita akan rinci. Objek pajak penghasilan ini artinya yang taxable. Atau yang diakui sebagai penghasilan atau pendapatan. Yang termasuk ke dalam taxable itu cukup banyak. Kalian bisa baca ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, itu yang termasuk ke dalam taxable. Artinya, kalau ada kita penghasilan dari salah satu di antara ini, maka kita akui sebagai penghasilan. Jangan main keluarin atau koreksi, harus dilihat tuh di sini. Misalkan ada penjualan bahan baku, nah itu boleh. Penjualan produk apalagi. Termasuk ke dalam penghasilan. Kemudian yang berikutnya yang bersifat final. Ya. Ada A, B, C, D, E. 5. Jadi kalau ada penghasilan yang didapatkan dari salah satu di antara 5, maka kita langsung koreksi positif. Koreksi negatif, sorry. Karena ini pendapatan. Koreksi negatif. Alias tidak diakui penghasilan. Nah, ini juga menjadi strategi. Kalau misalkan kita tidak mau dipajakin, atau tidak mau diakui penghasilannya biar pajaknya kecil, maka perbanyak penghasilan yang bersifat final.
Ya, itu perencanaan pajaknya. Jadi ini diperbanyak agar pajak terutang lebih kecil. Itu salah satu perencanaan pajak. Berikutnya, bukan objek pajak penghasilan atau non-taxable. Artinya nanti sama dengan PPh final akan dilakukan koreksi negatif. Apa aja itu? Banyak juga ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sampai huruf N. Jadi kalau ada transaksi di antara non-taxable, maka kita koreksi negatif atau keluarkan atau tidak perlu diakui sebagai penghasilan. Makanya salah satu perencanaan pajak juga memperbanyak yang termasuk bukan objek. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama dengan yang final. Kalau mau sedikit pajaknya, kurangin transaksi yang berhubungan dengan bukan objek pajak penghasilan. Nah, ini hal yang ketiga. Biaya yang boleh dikurangkan. Biaya yang boleh dikurangkan ini wajib berhubungan dengan yang namanya 3M. M yang pertama yaitu mendapatkan. Contohnya pembelian bahan baku. Kenapa dengan pembelian bahan baku? Karena untuk mendapatkan penghasilan kita butuh produk. Produk tersebut bisa ada kalau diproduksi. Produksi bisa ada kalau ada bahan baku. Jadi, pembelian bahan baku ini merupakan proses mendapatkan penghasilan. Itu namanya mendapatkan. M yang pertama. M yang kedua yaitu menagih. Pada saat kita jual, tidak semuanya cash atau tunai. Ada yang tidak tunai alias kredit, alias nganjuk. Kemudian, pada saat jatuh tempo, kita minta uang yang harus kita terima piutang. Butuh biaya kan, misalkan biaya telepon, biaya konfirmasi, biaya transportasi kalau mau datang langsung ke tempatnya. Nah, itu namanya proses untuk menagih. Itu M yang kedua. M yang ketiga yaitu memelihara. Memelihara di sini adalah penghasilan sudah ada di kita, kemudian kita simpan untuk kemudian nanti diinvestasikan, dikonsumsi, atau yang lainnya. Seperti misalkan ada penjualan, uang masuk, oleh kita disetorkan ke bank. Nah, di bank itu kan setiap bulan ada biaya administrasi ya. Nah, biaya administrasi itu untuk memelihara penghasilan.
Seperti itu. Jadi kalau berhubungan dengan 3M, boleh dibiayakan. Rincinya di sini kalian bisa baca sendiri. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 yang boleh dibiayakan. Jadi kalau misalkan ada pengajuan dari divisi lain, misalkan divisi pembelian ingin membeli apa? Bahan baku atau beli mesin. Nah, kalau kita bagian keuangannya, kita kasih. Kenapa? Karena biaya tersebut boleh dibiayakan. Makanya bagian keuangan dengan bagian pajak itu harus berkoordinasi. Kenapa berkoordinasi? Jangan sampai ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ternyata tidak diakui oleh negara. Nah, makanya pada saat kita menentukan apakah itu boleh dibiayakan atau enggak, kita harus tahu dulu perusahaan kita. Contoh misalkan biaya pembuatan kolam renang. Riza, dibiayakan nggak kalau biaya pembuatan kolam renang? Boleh nggak diakui sebagai biaya? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Emang ada hubungannya dengan 3M? Yunika, ada nggak hubungannya pembuatan kolam renang dengan 3M? Nggak ada, Yunika? Ada, Pak. Silakan. Hubungannya itu mendapatkan, Pak. 3M-nya mendapatkan. Gimana ceritanya bisa sampai mendapatkan? Miranda. Biaya pembuatan kolam renang. Miranda nggak ada ya? Oke. Ada, Pak. Oh, ya jawabannya? Tergantung kolam renangnya untuk apa, Pak? Kalau yang berhubungan dengan mendapatkan kolam renang yang seperti apa? Maaf, Pak, putus-putus. Kalau yang berhubungan sama mendapatkan kolam renang seperti apa? Yang untuk umum gitu, Pak. Yang ada tiketnya. Untuk umum yang ada tiketnya. Ya, betul ya. Jadi yang berhubungan dengan mendapatkan itu kalau nantinya mendapatkan penghasilan dari pembuatan kolam renang itu. Seperti misalkan usaha kolam renang atau hotel. Kan hotel itu menjadi fasilitas kan? Malah bintang 4 itu wajib punya kolam renang. Kalau nggak punya kolam renang, dia nggak bisa jadi bintang 4. Nah, itu boleh dibiayakan. Tapi kalau kita perusahaannya, misalkan perusahaan jersey, bikin kolam renang, itu nggak boleh dibiayakan. Apa hubungannya jualan jersey dengan kolam renang? Gitu ya. Jadi jangan langsung dihafalkan itu jenis biayanya.
Tapi tergantung ada hubungannya enggak dengan perusahaan. Gitu. Nah, untuk prinsip biaya yang boleh dikurangkan itu ya, keluarkan biaya sebesar apapun. Kenapa keluarkan biaya sebesar apapun? Ya karena boleh dibiayakan. Adapun besarannya tentu manajemen lebih tahu berapa yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Kita lanjut ke biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Berarti kalau ini tidak ada hubungan dengan 3M. Adapun rinciannya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sampai L. Jadi biaya yang tidak boleh dikurangkan itu ya, yang tidak berhubungan dengan 3M. Nah, kalau seperti ini tergantung kepada perusahaannya. Sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan, yaitu pembuatan kolam renang. Nah, kalau biaya yang boleh dikurangkan, kita keluarkan sebesar apapun. Kalau biaya yang tidak boleh dikurangkan, maka kita tidak perlu dikeluarkan. Jadi kalau ada biaya yang tidak boleh dikurangkan, kita tidak perlu dikeluarkan. Atau dikeluarkan sekecil mungkin. Contoh, natura dan kenikmatan. Contoh natura dan kenikmatan itu seperti piknik. Biasanya kan kita setiap tahun suka ada piknik family gathering. Nah, itu kan dorongan dari para karyawan yang pengen piknik. Nah, masalahnya itu tidak boleh dibiayakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita tidak perlu keluarkan. Tapi masalahnya nggak bisa kalau nggak dikeluarkan. Demo nanti. Ya udah, kita keluarkan sekecil mungkin. Makanya, ketika kalian melihat perusahaan gede, tapi kok mainnya cuma ke Pangandaran, atau misalkan ke TSM buat nonton Spider-Man, atau dikasih akun WeTV buat nonton layangan putus, itu tuh lagi menerapkan prinsip ini. Mengeluarkan sekecil mungkin. Contoh lainnya seperti direktur minta uang
buat pergi ke Kapadosia. Gitu ya. Kita nggak mungkin buat menolak sebagai keuangan kan, yang minta direktur. Ya udah kita keluarkan sekecil mungkin. Cuman masalahnya bisa nggak? Kan yang ACC duit itu keluar ya direktur-direktur juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau biaya yang tidak boleh dikurangkan, sebisa mungkin kita nggak usah keluarin. Tapi kalau mau dikeluarin, sedikit aja. Berikutnya, tentang perencanaan PPh badan. Yang pertama, pemilihan dasar pembukuan. Ada dua yang diakui oleh perpajakan, akrual dan cash basis. Kalau kita ngomongin akuntansi, yang namanya akrual itu kita catat pada saat transaksi terjadi. Kemudian kalau cash basis, transaksi dicatat pada saat uang masuk atau keluar. Nah, kalau di pajak itu berbeda. Kalau di pajak, untuk yang akrual, itu sama dengan akuntansi, yaitu pada saat transaksi terjadi. Tapi untuk kas itu ada perbedaan. Kalau pendapatan diakuinya pada saat terjadi. Tapi kalau biaya pada saat uang keluar. Makanya di sini bilang bukanlah kas murni. Jadi sarannya adalah kita memilih akrual basis saja. Ya. Saran akrual. Apa alasannya? Karena alasannya adalah agar bisa mengakui biaya secepat mungkin atau lebih cepat. Kalau mengakui biaya lebih cepat kan laba turun. Laba turun, pajak turun. Seperti itu.
Ya, itu yang pertama perencanaan pajak. Yang kedua mengenai kesejahteraan. Kalau tentang kesejahteraan, prinsipnya adalah tidak boleh memberikan dalam bentuk natura. Tidak boleh memberikan dalam bentuk natura. Kenapa? Karena tidak bisa dibiayakan atau non-deductible expenses. Kemudian, kesejahteraan yang berkaitan dengan PPh pasal 21 karyawan. Kita sudah bahas ini. Kesimpulannya adalah kita berikan metode yang pertama gross up, yang kedua tunjangan pajak, yang ketiga gross method. Untuk yang gross up, Fadilah. Pegawai bayar pajak nggak kalau gross up, Fadilah? Bayar, Pak. Masa bayar? Enggak, Pak, nggak bayar. Nggak bayar. Kemudian Wanda. Tunjangan pajaknya boleh dibiayakan nggak kalau gross up? Ada, Wanda? Ada, Pak. Boleh nggak dibiayakan kalau gross up? Boleh mungkin, Pak. Boleh ya. Jadi untuk yang gross up ini win-win solution. Pegawai nggak usah bayar pajak, kemudian perusahaan boleh membiayakan. Sekarang tunjangan pajak. Pegawai bayar pajak nggak kalau tunjangan pajak? Ika Witriana. Bayar, Pak. Bayar ya. Kemudian Tanti. Ya, Pak. Boleh dibiayakan nggak? Kalau ngasih tunjangan pajak. Bisa, Pak. Boleh. Boleh ya, boleh dibiayakan. Bedanya dengan gross up apa? Kalau gross up itu 100%, karyawan itu nggak bayar pajak, karena pajak dibayarkan oleh perusahaan. Kalau tunjangan pajak, bayar pajak. Tapi nggak besar. Gitu. Yang ketiga itu gross method. Karyawan bayar pajak nggak? Kalau gross method, Fahri. Bayar ya. Kalau perusahaan boleh dibiayakan, Meta, boleh dibiayakan nggak? Boleh, Pak. Boleh juga ya.
Bedanya kalau gross method itu pajaknya dibayar semuanya oleh pegawai. Sama di Unjani kayak gitu. Nggak tahu nih di tempat kalian. Biasanya gross method ya, karena gross method itu beban gajinya nggak terlalu besar dibandingkan dengan gross up. Nah, itu PP pasal 21. Berikutnya tentang kesehatan. Ada alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, bikin rumah sakit. Yang kedua, reimburse. Untuk, bukan reimburse ya, berobat di rumah sakit atau dokter langganan perusahaan. Jadi nanti perusahaan yang bayarnya. Yang C, atau yang ketiga, memberikan tunjangan kesehatan. Baik sakit maupun tidak sakit. Yang keempat, reimburse. Karyawan sakit, berobat sendiri, pilihan sendiri, biayanya juga sendiri. Setelah selesai, minta reimburse ke perusahaan buat diganti. Dari 4 alternatif ini, mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan, Ririn? A, B, C, atau D? Ada, Ririn? Nggak ada. Siti Susanti? Hadir, Pak. Gimana menurut kamu? Yang paling menguntungkan buat perusahaan yang mana? Kan tunjangan kesehatan bukan, Pak? Yang C. Iya, yang C. Kalau yang C, perusahaan rugi karena ngasih tunjangan kesehatan buat yang sehat, bukan buat yang sakit. Padahal kan tujuannya tunjangan kesehatan itu kalau si karyawan sakit, dia bisa berobat. Jadi kayaknya tunjangan kesehatan ini tidak. Coba Amanda, menurut Amanda gimana? Menurut saya yang apa? Yang perusahaan memiliki rumah sakit atau klinik yang memiliki dokter sendiri. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? A. Oh, yang A. Kalau yang A berarti punya rumah sakit. Kalau yang A itu betul. Tapi untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena jangka panjang itu bakal menguntungkan. Misalkan kita bikin rumah sakit 50 miliar. Kalau kita bandingkan dengan memberikan tunjangan kesehatan yang disarankan oleh Siti, anggaplah ngasih tunjangan kesehatan buat seluruh karyawan, 1 tahunnya itu 10 miliar gitu ya. Kalau ngasih tunjangan kesehatan 10 miliar per tahun, maka selama 5 tahun sudah bisa membuat rumah sakit. Ya,
Tapi kan 50 miliarnya malah dipakai untuk kasih tunjangan kesehatan. Gitu. Sedangkan ngasih atau membuat rumah sakit itu umur ekonomisnya bisa sampai 20 tahun. Jadi 50 miliar dibagi 20 tahun. Gitu ya. Atau 2,5 miliar per tahunnya. Jadi lebih menguntungkan yang rumah sakit. Belum lagi kalau misalkan rumah sakit itu dipakai yang umum. Dipakai buat umum maksud saya. Akan menghasilkan lagi kan. Cuman masalahnya punya nggak uang 50 miliar di awal buat bikin rumah sakit. Nah, itu masalahnya. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat secara jangka pendek, lebih baik menggunakan yang D. Kenapa yang D? Karena kita mengobati atau membayar orang yang sakit aja. Kalau membayar orang yang sakit aja, lebih fair daripada memberi tunjangan kepada orang yang sehat. Cuman masalahnya, orang yang sakit itu, ya, orang yang sakit itu, kita nggak bisa apa? Nggak bisa prediksi. Mungkin makin lama penyakitnya makin berat, biayanya makin tinggi. Apalagi kalau karyawannya misalkan lebih banyak yang tua. Jadi kemungkinan reimburse-nya makin besar. Nah, itu secara jangka pendek. Makanya akhir tahun sinyalnya jelek. Nah, yang paling bijak kita ngasih asuransi. Apalagi aturan negara, para pegawai itu, pegawainya pegawai tetap, itu wajib BPJS. Kalau kita nggak punya uang buat bikin rumah sakit karena terlalu mahal, atau kita reimburse karena apa? Kalau kita reimburse tapi uangnya makin lama makin gede, mending kita ke premi asuransi BPJS. Karena kalau pakai BPJS kan meskipun kita bayarnya 100.000 per bulan, kita bisa sakit kemudian di cover sampai puluhan juta. Gitu kan? Jadi lebih menguntungkan bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian untuk iuran pensiun dan JHT, sarannya adalah kasih oleh perusahaan. Karena win-win solution. Oleh perusahaan bisa diakui, oleh pegawai bukan penghasilan. Jadi nggak menaikkan total PPh pasal 21 terutang. Itu untuk iuran pensiun. Yang kelima, tentang perumahan. Ada alternatif yang bisa disediakan. Kasih rumah dinas, bikin, artinya. Yang kedua, sewain rumah dinas.
Yang ketiga, ngasih uang sewa rumah dinas. Kalau yang A sama yang B disebutnya natura. Kenapa? Karena dia nerimanya rumah. Kalau yang C, dia nerimanya uang. Makanya namanya tunjangan. Kita kasih 2 juta per bulan, kemudian si karyawannya milih rumah dinas yang 3 juta per bulan, itu urusan karyawan. Tapi kalau misalkan dikasih 2 juta per bulan, kemudian dia gunakannya cuma 500.000 per bulan, yaitu hak miliknya si karyawan. Gitu. Jadi sarannya untuk fasilitas perumahan itu yaitu memberikan tunjangan. Kenapa? Karena bisa dibiayakan dan bisa menambah penghasilan si pegawai. Yang keenam, transportasi untuk karyawan. Disediain jemputan, dikasih tunjangan transport. Yang ketiga, dikasih mobil. Yang keempat, dikasih mobil khusus jabatan tertentu. Itu alternatif-alternatif yang bisa dipilih. Yang paling menguntungkan adalah yang A. Kenapa? Karena beli mobilnya atau beli busnya boleh dibiayakan, penyusutannya pun boleh dibiayakan. Itu secara jangka panjang. Kekurangannya adalah kita harus menyediakan uang lebih besar. Hampir sama dengan tunjangan kesehatan. Kalau yang jangka pendek, lebih baik kita memberikan tunjangan transport yang nilainya kita bisa atur sendiri. Kita bisa kasih 50.000 per bulan. Ya kan, terserah perusahaan. Ya. Tapi pada kenyataannya yang A ada, yang B ada, yang C ada, yang D juga ada, ya kan? Nah, itu kembali ke masing-masing perusahaan. Untuk pakaian seragam, itu harus dikonfirmasi ke AR. Atau ke fiskusnya ya. Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau untuk cleaning service, untuk satpam, itu pasti boleh. Tapi kalau untuk seluruh karyawan, ada yang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Makanya harus konfirmasi dulu sebelum memutuskan mau ngasih seragam atau enggak. Karena kan seragam itu natural. Kemudian pemberian natura sebisa mungkin tidak diberikan. Gitu. Untuk perjalanan dinas itu diperbolehkan dengan syarat tidak boleh ada unsur-unsur keperluan pribadi. Seperti kalau dulu di kantor saya itu rokok, itu nggak boleh. Kita kembalikan. Kemudian untuk bonus, masukkan saja ke biaya gaji. Jangan dimasukkan ke
laba ditahan. Karena kalau dimasukin ke gaji, masuknya jadi tunjangan. Boleh dibiayakan. Tapi kalau ke laba ditahan, itu nggak boleh dibiayakan. Khusus untuk pemberian natura di daerah terpencil, itu ada perbedaan. Lebih longgar. Ya. Tapi itu semuanya juga diatur. Kan peraturan-peraturan. Nah, paling itu dulu materi kita hari ini. Saya pastikan tidak ada tugas. Biar bisa fokus ya liburannya. Jadi kita ketemu lagi tahun depan. Untuk menyelesaikan materi perencanaan pajak penghasilan badan. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.